Salam kerahiman. Kita bertemu lagi di acara aku dan devosi kepada kerahiman ilahi. Dan hari ini tamu kita, tamu yang spesial. Seorang bapak yang orangnya spontan, meledak-ledak kalau saya membahasakannya, tapi apa yang dia ungkapkan ya itu yang ada di dalam hatinya keluar semuanya. Mari kita kenal lebih lanjut dengan Pak Riki Fajar. Salam kerahiman Pak Riki. Salam kerahiman, Bu. Ya, apa kabar Pak Riki? Baik. Semua yang penting sekarang bukan hanya baik, harus sehat dalam suasana pandemi seperti ini. Ya. Ya, betul. Ya. Ya, Pak Riki, kita mau ngobrol-ngobrol nih hari ini. Ya. Mumpung Pak Riki ada waktu, saya mau tanya-tanya. Dulu kan Pak Riki jadi ketua KKIKJ ya, 2 periode ya. Ya. Dan setelah itu sekarang saya dengar Pak Riki aktif di Pemikat. Ya. Khususnya dalam masa pandemi ini, dalam masa COVID ini, apa aja kegiatan yang dilakukan oleh Pak Riki? Kegiatan saya cukup banyak di Pemikat. Ya. Di awal-awal pandemi kami mengumpulkan alat-alat kesehatan, ya, karena pada waktu itu kan sangat sulit ya. Jadi APD, Ya. alat pelindungan diri, ya sangat sulit, dan kami mengumpulkan itu malah mendahului bakat yang seharusnya itu kan bakat kan punyanya KWI. Nah, ya, oh KWI. KWI, tapi sementara kantornya ada di KJ. Nah, jadi mendahului mereka mengumpulkan cukup banyak ya. Terus juga banyak sekali program-program, misalnya melukis senyum, memberikan apa namanya kado Natal kepada pengurus-pengurus panti Katolik ya, cukup banyak ya. Dan itu memerlukan perjuangan yang tidak mudah karena sekarang ini tidak bisa mengharapkan relawan. Jadi pada saat ini hanya mengumpulkan uang, kami yang beli, kami yang bungkus, dan kami yang kirim. Dan itu cukup melelahkan. Bahkan sebentar lagi Jakarta akan mengadakan Hope Fest, ya, festival harapan, Hope ya, dari harapan. Ya, itu festival anak-anak muda. Ya. Ini sekarang lagi dirancang dalam rangka menyambut Hari Anak Muda Sedunia, World Youth Day. Ya kan? Jadi sekarang persiapannya juga sangat berat ya, karena hanya bisa bertemu melalui ya kayak Zoom gini, dan kebanyakan kami, walaupun saya yang paling tua di Pemikat, yang muda-muda pun udah ketinggalan. Jadi misalnya TikTok, jadi bagaimana nih kita bikin iklannya melalui TikTok, misalnya. Terus macam-macam lah ya kan. Sekarang anak-anak muda kan udah macam-macam kan multimedianya. Jadi bagaimana menyangkau mereka? Itu cukup sibuk saya. Dan terakhir saya mencoba membuat rangkuman tentang berbagai macam sehubungan dengan devosi pada kerahiman ilahi yang saya tempelkan di Google Drive ya. Jadi kalau bagi orang yang mau tahu tentang devosi kerahiman ilahi, dia bisa ambil di situ. Dan membuat ini tidak mudah. Ya. Karena apa? Kalau kita biasa suka presentasi, kita kan cuma highlight-nya aja, ya kan? Nah, ini bagaimana highlight itu jangan sampai orang baca dia jadi salah mengerti, dan ini memerlukan jadi panjang jadinya. Terpaksa diurai panjang pun orang nggak mau baca. Jadi sulit. Sekarang saya lagi bikin Toronka, ya. Dan sangat sulit. Ide itu muncul kapan, atau ada dorongan apa yang menyebabkan Pak Riki bikin penjelasan itu? Karena begini, devosi kepada kerahiman ilahi kita lihat belakangan ini kan sangat berkembang dengan pesat. Kalau kita bicara 10 tahun, 15 tahun yang lalu, mungkin ya masih ini. Nah, jadi banyak sekali orang yang mencoba memulai komunitas kerahiman ilahi. Dalam tanda kutip,
celakanya banyak orang-orang yang diminta penjelasan, dia juga nggak ngerti gitu, ya kan? Tapi karena kedudukan dia, ya, karena posisinya dia, jadi orang, oh ya, yang dia benar, percaya. Padahal yang dia ngomong itu tidak sesuai dengan buku harian Postingan, dengan apa devosi kita mau. Jadi ini yang saya terdorong banget, nah kita harus bikin yang benar dah. Yang benar gimana? Ya. Walaupun sudah kita bikin benar pun, banyak loh, saya terima japri gitu ya, ini nggak benar begini, masih ngotot gitu loh, tapi ya sudah. Ya sudah. Itu bagian daripada apa yang Pak Riki lakukan sebagai devosan kerahiman. Tapi ngobrol-ngobrol soal ini, Pak Riki pertama kali tahu tentang devosi kerahiman itu kapan atau gimana ceritanya atau melalui peristiwa apa? Saya dulu ikut kursus pendalaman kitab suci, KPKS. Ya, kursus pendalaman kitab suci Santo Paulus. Ya. Itu di tempatnya masih di SD lah. Bangkunya kecil, panasnya minta ampun. Ya. Saya angkatan ke-8. Kalau sekarang mungkin sudah angkatan berapa? 30 saya nggak tahu. Ya. Itu sebelum tahun 2000. Saya punya guru seorang bule namanya Pak Stefan Lex. Ya. Kalau biasanya itu kita suka ngobrol. Untuk mencegah panas kita ngobrol di taman sekolah itu. Ya. Sekolah Teresia itu di Menteng. Terus satu hari saya tanya dia, Pak, udah pernah ke Bali belum? Terus dia bilang, saya belum pernah loh ke Bali. Terus saya, loh, ini bulenya ini kok ini banget ya, sudah puluhan tahun di Indonesia, padahal orang bule pertama kali ke Indonesia pasti tahunya Bali ya. Ya. Bali dulu baru Indonesia, ini kebalik. Ada orang bule nggak ngerti Bali. Nah, saya pas kebenaran, karena mengobati anak saya yang pertama, anak saya penyandang autis ya pada waktu itu, dan menemukan guru seorang Australia di Sanur. Jadi saya minta dia terapis lah, terapis. Jadi keluarga saya pindah ke sana. Terus saya bilangin, Pak mau nggak Bali yuk? Mas saya pulang kampung, Bapak jalan-jalan. Gitu. Saya pulang, Bapak jalan-jalan. Terus Pak Stefan bilang, saya hanya mau ke Bali kalau saya menyampaikan seminar. Dan dengan gampang sekali saya bilang ke teman-teman, kamu kenal Stefan Lex? Oh tahu. Ini mau datang ke Bali nih. Tapi dia mau kasih seminar. Ya. Kalian nggak usah mikirin transportasinya, akomodasinya, pokoknya kirim surat undangan aja. Ya kan? Karena maksud saya kan supaya guru saya bisa jalan-jalan gitu. Akhirnya saya tanya dia, Pak, mau bikin seminar apa? Devosi Kerahiman Ilahi. Itu tahun 1999. Oktober ya? 99. Ya, Oktober. Ya. Bukan. Juni tahun 99. Ya. Singkat cerita, Pak Stefan datang, kasih seminar di katedral yang baru 3/4 jadi, ya, belum ada AC, ya, itu panasnya minta ampun, dan dihadiri kurang lebih 500 orang pada waktu itu ya. Oh, banyak ya. Dan ngantuknya minta ampun, bisa bayangin ya, udah panas, semilir-semilir, ngantuk aja. Nah, dalam perjalanan pulang, ini cerita singkat lagi ya, saya bawa beliau jalan-jalan, singkat pulang saya bilang, Pak, kalau kasih seminar itu harus kasih gambar-gambar, kasih animasi, supaya orang nggak bosan. Gitu. Ya. Apa itu? Saya bilang, pakai PowerPoint. Ya udah kamu bikinin. Nah, di situ startnya. Jadi saya bikinin, mulai dikasih bahan. Bikin. Pertama kali kisah hidup Faustina. Udah jadi nih ya, udah jadi. Udah, kamu bikin sekarang tentang corona, bikin lagi tentang ini, akhirnya komplit. Terus saya kasih dia, ini loh ya, buat kamu, buat presentasi. Terus hambatannya lagi, dulu kan overhead projector kan masih langka, Bu ya. Proyektor itu loh, kan masih langka.
Iya, Masih barang betul. langka lah tahun 99 itu kan. Waduh, saya bilang nggak apa-apa, nanti saya pinjemin komputernya, saya pinjemin proyektornya, karena saya punya. Iya. Stefan bilang, udah kamu aja jadi operatornya deh. Nah, mulailah saya jadi operator. Dia ngomong apa, cetek, cetek. 2-3 seminar, dan itu hampir setiap bulan ada seminar. Iya. Pertama kali beliau minta saya, Rick, kamu sekarang bantu saya, kamu jelasin tentang kisah hidup Faustina. Iya. Itu pada waktu seminar di Paroki Keramat. Itu kurang lebih tahun 2000, awal-awal 2000. Itu pertama kali setelah Iya. 5-6 kali ya, 5-6 kali seminar, itu kadang-kadang sebulan bisa 2 kali itu pada waktu itu. Karena devosi kerahiman ilahi pada waktu itu kan masih barang baru. Belum dikenal ya. Nah, belum dikenal, tahun 99, Bu. Iya, Nah, iya. nah, itu terus mulai berkembang. Nah, setelah itu, saya mulai banyak tanya-tanya, aku salah dong saya. Nah, Iya. tanya-tanya. Karena kisah hidup Faustina itu kan berhubungan semua. Nanti ada Korotka. Pasti berhubungan lah. Nggak mungkin kan? Jadi Iya. saya tanya-tanya, Pak, ini bagaimana penampakannya, bagaimana? Terus mulailah berkembang. Oh, kalau gitu kita harus jelasin ini, harus begini, 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 begini. Dan itu terus berjalan sampai sekarang. Jadi Sampai banyak punya tim ya, punya tim sendiri kan, Pak Riki sama Pak Stefan sama Varia, Ibu varia. Faria, iya. Jadi Tapi jangan bertiga pernah ya membayang, selalu satu tim untuk memberikan seminar. ya. Tapi jangan pernah membayangkan. Saya sama Pak Stefan itu dalam mempersiapkan bahan, maksudnya santai-santai loh. Nggak, kita tuh sering berdebat panjang. Ya. Dan yang lucunya, kalau kita sudah debat panjang, ya wow. Saya orangnya kan suaranya keras. Ya. Beliau juga, wah, Vicky, nggak bisa begitu. Nanti yang lucunya, istrinya beliau, sudah. Ini pempek makan dulu. Nah, kita terus berhenti makan pempek, ketawa-tawa lagi. Jadi banyak bahan, ya, banyak presentasi dipersiapkan Hasil dengan perdebatan yang panjang. Nah, Pak Riki tahu nggak waktu kasih seminar kerahiman, Pak Riki jelasin tentang jam kerahiman, harus jam 3 petang. Minggu depannya Pak Stefan yang kasih renungan. Bicara juga tentang jam kerahiman. Nah, terus Pak Stefan bilang, ya itu pinter-pinternya Pak Riki katanya gitu. Karena penjelasan dia memang agak berbeda. Tapi ya memang dua-duanya nggak salah dengan sudut pandang yang berbeda ya. Nah, di situ saya bisa lihat memang ada perbedaan, tapi bukan perbedaan yang terus menyebabkan jadinya ribut, tapi ya masing-masing punya pandangan, punya prinsip gitu ya. ya. Jadi sebenarnya banyak sekali perbedaan yang terjadi, ya. Tapi kita cari jalan tengah. Cari jalan tengah. Ya. Misalnya lain ya, tentang komunitas. Pak Stefan tuh nggak suka ada komunitas. Terus saya bilang harus ada komunitas. Setelah ada komunitas, saya bilang harus punya visi dan misi. Beliau bilang, buat apa visi dan misi? Loh. Jadi banyak hal yang sebenarnya dalam tanda kutip, kami ini berdebat panjang untuk mempersiapkan sebuah seminar. Nah, tapi melalui perdebatan kan jadi pengetahuan jadi bertambah juga ya, jadi dapat pencerahan juga. Saya sangat beruntung mempunyai mentor Pak Stefan. Kalau bagi saya Pak Stefan itu mentor, guru, sahabat, ya, orang tua. Kenapa? Ya. Beliau selalu punya yang baru, Ya. Kalau ketemu sama beliau, pasti diceritain, saya ini baca yang kayak gini. Nah, disitulah mulai perdebatan sengit terjadi. Betul ya. Tapi yang luar biasanya lagi, pulang itu selalu dikadoin. Misalnya dia sudah baca buku, dia sudah bikin rangkumannya. Ini loh, dan dia selalu bikin buku kecil itu loh, walaupun dicetak sendiri. Ini loh, saya kasih kamu buku. Dan
bahan itu menjadi bahan saya juga. Nah, kadang-kadang saya juga salah sih. Oh iya ya, setelah baca semua gitu ya, oh saya salah. Nah, pertemuan berikutnya, ya Pak, saya salah Pak, begini-gini gitu. Tapi kalau misalnya saya merasa nggak salah, saya juga nggak ngotot. Wah bisa, harus begini gitu loh. Nah, Pak Riki, kalau saya lihat kegiatannya kan pelayanan banyak gitu ya. Itu mulainya dari muda, memang sudah pelayanan, atau mulai KPKS, atau mulai kapan Pak Riki? Saya dari muda, Bu. Dari SMP. Oh, SMP. Tapi SMP terus sempat hilang saya. SMA saya hilang, padahal banget saya. Terus saya aktif lagi tahun 81 lah. Aktif Itu saya pertama kali saya 81 itu di Legio. Oh, Legio. Setahun itu saja. Bisa ceritanya aktif lagi gimana tuh Pak Riki? Ada pertobatan atau ada panggilan atau ada ajakan atau gimana? Papa saya Buddha. Dia percayalah tukang-tukang ramal gitu. Satu hari di rumah kami datang tukang ramal. Oke. Tukang ramal dalam tanda kutip kesayangan istana. Karena dia meramalkan Pak Harto jadi presiden. Kamu akan jadi presiden. Betul. Betul jadi presiden. Dia datang ke rumah, dia ngomong sama tante saya, kamu umur 45, gelap, udah nggak bisa dilihat nasib kamu. Ya. Terus dia lihat, saya juga, kamu juga gelap, umur 21 kamu gelap. Ya. Tapi kalau kamu terang lagi, hidup kamu pasti ngaco. Ngaco hidup. Dia bilang sama orang tua saya, ini anak ngaco, Mbak. Maksudnya dalam tanda kutip bahaya nih anak. Memang saya nakal banget. Ya. Nakalnya itu gimana? Apa bolos, ngebut? Oh, enggak. Saya nakalnya dalam arti nakal-nakal remaja lah. Itu diskotik. Saya dulu punya diskotik. Ini makanya kuping saya rada budek nih, ya karena dulu hobinya diskotik. Diskotik. Jadi setiap malam minggu tuh ke diskotik. Bukan. Dulu kan diskotik dulu kan mobile dari rumah ke rumah. Nah, rumah ke rumah, diskotik lah. Pokoknya hobinya gitulah. Nah, terus tante saya, adik mama saya, umur 45 meninggal. Nah, saya deg-degan tuh umur 20 tuh. Waduh, setahun lagi umur gue. Udah meninggal, silakan. Terus, itu tahun 81 ya. Saya mulai masuk Legio. Ya. Nah, tahun 80 ketika saya kuliah di Universitas Tarumanegara, saya dalam tanda kutip menjadi orang-orang pertama yang mendirikan persekutuan Okumene Universitas Tarumanegara, namanya POU. Ya. Salah satu pendirinya adalah yang sekarang pendiri gereja Abalov. Saya lupa namanya, insinyur. Leo, ya? Leo, ya. Itu sama-sama dia tuh. Di dalam PD ini, pokoknya Katolik itu diserang terus. Inilah, itulah, inilah. Mama saya adalah Katolik yang taat. Di rumah kami, saya dari Sibolga ya, terus pindah ke Medan. Di rumah kami, itu tempat transit pastor-pastor. Pastor, suster, transitnya di rumah kami. Terus saya pikir, apalah iya ada orang bodoh ya, bule dari Belanda datang ke sini, terus dia bahwa dia tuh gereja sesat gitu loh, maksudnya sesat. Ya apa ya? Nah, itu saya mulai baca-baca Alkitab tuh, Bu. Ya. Apa sih gitu loh, ini apa, ini apa, ini apa. Terus ketika balik lagi ketika saya mau mati itu, waduh, tahun depan saya meninggal ya. Boleh baca-baca Alkitab ya. Jadi sadar ya, jadi sadar. Ya, saya belum sadar, Bu. Belum sadar. Tapi itu udah mulai baca Alkitab. Di sana saya menemukan ayat
Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangannya. Barang siapa memberikan nyawanya untuk aku, untuk Tuhan, ya, dia akan memperoleh nyawa. Ya. Itu langsung menjadi rema ke saya. Detik itu juga saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya meninggal masuk surga, saya happy. Nah, 2 hari setelah hari ulang tahun saya Ya. mengalami kecelakaan. Secara apa? logika, kecelakaan. Secara logika, saya pasti meninggal. Saya naik motor kenceng, di depan ada rahasia. Terus di belakang saya ini ada truk juga, ya, truk juga. Terus sudah jaraknya kurang lebih 2 meter, si supir tiba-tiba buka pintu. Jadi saya kan pasti nabrak pintunya. Ya. Saya nggak ingat saya tabrak atau enggak, saya cuma teriak, Tuhan Yesus. Kemudian saya kelempar ke kanan, dan orang melihat, semua orang jerit. Kenapa? Saya di belakang saya truk gitu. Oh. Yang ajaibnya, saya cuma lecet. Artinya saya di kolong truk. Gitu. Nah, selamat ya, selamat. Di situ saya kaul, Tuhan, karena saya hidup, nah sekarang saya melayani kamu deh. Akhirnya saya aktif banget di Legio, sampai menjadi ketua kuliah, menjadi apa namanya, kalau di Legio itu perwira komisium, senatus Jakarta. Ya. Itu saya pernah jadi senatus Jakarta sebagai bendahara. Ya. Tahun 82 setelah kejadian itu, 82, atas permintaan almarhum pastor paroki saya, Pastor Santa Andrea, saya minta untuk menemani seorang teman untuk mendirikan persekutuan doa Golgota yang ada di Salamaris. Ya, ya. Jadi 82 diriin Golgota. Itu juga aktif. Jadi kalau yang sekarang itu yang si Abbas, Pungling, terus si siapa namanya, Cinta Suryo, itu semua angkatan-angkatan gula. Angkatan-angkatan saya. Ya, ya. Dulu kan dewasanya punya namanya, apa namanya yang di rock itu, Sekina. Iya. Ya. Muda-mudinya punya namanya Siloam, sekarang udah bubar. Dulu untuk muda-mudinya ada Siloam. Oh. Nah, jadi terus begitu, ya inilah banyaklah yang saya lakuin, ya. Tapi saya tahun 2008 sudah memutuskan. Ketika saya dan Pak Stefan pergi kongres di Krakow, di Polandia ya. Nah, untuk mendapatkan izin mencetak buku harian Faustina dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian Tuhan berikan kami anugerah sehingga bisa bawa pulang 2 relikwi. Ya. Faustina. Dan saya bilang, pada waktu itu, apa ya, saya tobat dalam arti, karena ketika kami ke Polandia, kami udah bilang, setelah pulang dari Polandia, kita nggak ngomong kerahiman ilahi lagi. Mari yuk kita cari tema lain. Dan kami sudah memilih Bunda Maria. Ya. Bahkan saya sudah siapin presentasinya. Dari mulai Maria belum dikandung sama bapak ibunya, sampai Maria naik ke surga, sampai penampakan-penampakannya. Sudah dibikin presentasi. Ya. Udah komplit ya. Tinggal pulang, mulai. Tapi karena beberapa message, kalau bagi saya itu begini ya, message-nya jelas. Ya. Nomor 1, ketika Pak Stefan minta, kita minta relikwi Faustina. Saya semangat, ya, udah semangat nih. Dengan segala perjuangan lah, dengan banyak perjuangan, akhirnya dapat diberikan kepada paroki Kerahiman Ilahi di Batam.
Di Batam ya, yang pertama ada di Batam. Di Batam, Bu. Paroki Kerahiman Ilahi. Ya. Terus malamnya Pak Stefan bilang gini, Rik, kalau di Batam kan kita nggak bisa lihat-lihat nih. Nah, terus udah coba kamu kan di Regina Coeli, ngomong tuh sama si Pastor Felix. Enggak, pertama kali gini, coba. Nah, oke. Besoknya Pak Stefan ngomong, dia bilang, Rik, kamu kan dekat sama keuskupan. Ya. Coba kamu tanya sama Monsinyur, mau nggak religi Faustina? Terus saya bilang, Pak, aku nggak berani telepon Monsinyur. Ya udah kamu telepon situ aja, Pak Susbagio. Kan masih Fikjen. Ya. Dan saya telepon beliau jawabnya begini, Rik, kayaknya sulit lah, Rik. Kalau Monsinyur kamu tanya begini, saya kan berdiskusi dulu sama Pastor Subagio sebelum saya telepon Monsinyur gitu loh. Ya. Jangan Rik, nggak usah telepon lah, maksudnya nggak bijak lah, Monsinyur pasti nggak mau apa gitu. Ya. Terus saya nawarkan itu ke Pastor Felix, ke Regina Coeli. Ya. Pastor, mau nggak? Pastor Felix nggak mau aku. Akhirnya waktu itu dia belum devosan juga. Pastor Felix kan sekarang devosan ya. Waktu itu belum. Malah dia bilang gini, ini kan Regina Coeli, masa relikuinya Faustina? Terus saya bilang, ya udah nanti saya cariin dah relikuinya Bunda Maria itu. Itu. Nah, akhirnya kepluit sama pastor kepala parokinya. Aduh, saya lupa. Lupa saya. Ketua nih, saya lupa. Saya telepon beliau, pastor mau? Oh, langsung mau. Nah, setelah dia bilang mau, malam-malam saya tidur di kamar. Aduh, ini berarti tugas berat ini. Kalau sudah mau pulang relikui kan? Iya. Terus saya bilang, aduh Tuhan, kalau bisa nggak jadi aja lah, yang di Batam aja lah. Nah, singkat cerita, jadi dikasih. Aduh, saya Pak Stefan loncat-loncat, ya, karena pagi itu saya ingat tanggal 6 Oktober saya doa sama Tuhan, tolonglah relikui Faustina Jakarta nggak usah. Jadi saya lama. Itu kan ada misa pagi, Bu. Ya kan Ibu udah pernah ke sana juga kan, misa pagi suster-susternya di pusat kerahiman itu kan. Ya. Jadi Pak Stefan cari saya, keluar saya, Riki, kamu kemana? Kamu tahu, kita disetujui 2 relikui. Dan beliau nangis. Dia nangis. Dia terharu ya? Dia terharu, saya nangisnya, nyesel gitu Bu. Aduh. Nah, terus besoknya, kami datang, mau ngambil relikuinya itu. Iya. Pak Stefan duduk di ujung meja sama si suster, saya di ujung meja lainnya, Bu. Jadi dia ngomong apa, saya masa bodoh. Iya. Terus sebuah buku besar dikeluarkan untuk tanda terima relikui. Saya doa tuh, Bu. Nah, Tuhan, ini yang terima Stefan Lex loh, ya, bukan saya loh. Jadi saya bebas nih, Tuhan. Ya. Karena saya itu bebas nih. Baru ngomong gitu, susternya ngomong, itu kasih tahu temanmu, dia suruh ikut tanda tangan. Jadi saya dan Pak Stefan tanda tangan, Pak Stefan sama Riki. Gitu. Masing-masing satu kan, masing-masing satu, Bu. Oh iya, ada 2 relikui. Aduh ampun Tuhan, saya itu selalu percaya dengan tiga pesan Tuhan. Wah terakhir apa saya nggak tahu. Baru ngomong-ngomong ini udah selesai dah. Terus kami diajak pergi lihat kamarnya Faustina, kan orang kan nggak bisa ke sana, Bu. Iya. Yang kalau kita di situ lihat kamar yang di atas itu loh, Bu. Yang kalau kita mau ke kapel kan sebelah kanan kan. Ya. Kami ke sana, Bu. Dan kamarnya udah, tapi sayangnya saya nggak mau foto, ya kan? Ya. Selesai dari sana, Pak Stefan bilang, kamu bawa foto nggak? Ayo kita foto. Foto di mana, Pak? Ayo nggak tahu nih di mana nih. Saya pergi ambil foto. Dia ajak masuk ke kapel itu loh, Bu. Ke kapel yang ada relikuinya. Oh ya. Nah, kalau mau masuk gereja itu kan ada dijagain kan, no picture. Malah kadang-kadang kameranya kan disita dulu supaya.
Saya datang pertama kali itu berdoa. Aduh Tuhan, kalau saya bisa doa di depan relikwi, aduh betapa indahnya Tuhan. Oh ya saya dikasih kesempatan gitu. Iya. Ini sama susternya, ayo foto di depan relikwi Faustina. Itu ya kalau lihat fotonya, Iya. Pak Stefan happy, si suster happy, saya tegang luar biasa. Foto. Kenapa? Padahal Aduh, kan doanya Pak Riki minta foto sekarang di saya depan relikwi Suster sekarang saya sudah Faustina. nggak bisa mundur lagi. Artinya ya sudah, udah pokoknya sampai mati ya devosi kerahiman ilahi lah. Udah keikat lah ya. Sudah nggak, terakhir dapat bonusnya, Pak, tolong bilangnya susternya, boleh nggak peti matinya kita pegang Pak, sambil kita doa. Iya. Boleh. Kalau zaman dulu kan ada tuh rosario yang ada apa namanya relikwinya kan, walaupun Relikwi, sekarang udah nggak boleh lagi. Itu disebut ya, dengan betul. relikwi kelas 3, istilahnya kain Tingkat-tingkat. diusapkan ke relikwi kelas 1, itu menjadi relikwi kelas 3. Ya. Ini ya berdua ini sama-sama kebo nih, sio kebo, pegang sentuh, berdoa. Nah disitulah saya bilang sama Faustina, Suster Faustina, Santa Faustina, sekarang saya nyerah. Ya, saya siap apapun terjadi sampai ajal menjemput saya akan mewartakan kerahiman ilahi. Saya udah nggak pernah mikirin apa lagi deh. Udahlah, ini sudah, inilah maksudnya ini sudah message yang sudah jelas benar ditujukan kepada saya. Itu loh Bu. Jadi panjang ya Bu. Iya ceritanya ya, tapi bagus sekali. Itu kan pengalaman-pengalaman yang orang lain nggak bisa, belum tentu bisa mengalami hal yang sama. Bagaimana Tuhan memilih, menangkap, mengikat Pak Riki untuk terus di dalam devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, sekarang setelah saya dengar sharing itu, mungkin Pak Riki juga ada satu harapan untuk devosi kepada kerahiman ilahi untuk lingkup KAJ atau untuk lingkup Indonesia. Barangkali ada satu harapan apa gitu yang ingin dicapai. Ketika kami pulang dari Polandia, Ya. suster di sana berpesan agar dijaga benar supaya devosi ini tidak melenceng kemana-mana. Karena kita tahu semua lah, devosi ini kan pernah 19 tahun dilarang. Ya, Karena melenceng kemana-mana. Ya. Dan terus terang bagi saya itu adalah amanah. Ya. Saya sama Pak Stefan, berdua kami itu adalah amanah. Ya. Bagaimana bisa mempertahankan posisi ini pada rel yang sebenarnya. Ya. Karena sekarang banyak bias ya. Saya bersyukur pada Tuhan, dengan adanya pandemik sekarang banyak Zoom. Ya. Sehingga mulai terbuka lah orang lah, sudah terbuka. Mulai tadinya sudah melenceng mana-mana gitu ya, sekarang udah mulai lempeng-lempeng lagi lah. Ya. Jadi harapan saya kita harus bisa murni ya, murni diri berdasarkan diary-nya Faustina gitu. Jadi jangan ditambah embel-embel kanan kiri yang lain-lain ya. 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 Kita beruntung kita punya Buku Harian Faustina sebagai pedoman arah kita. Makanya saya suka bilang, kamu jangan percaya sama saya, kamu jangan percaya sama Pak Stefan, kamu jangan percaya sama KKI KAJ, kamu jangan percaya sama AKOM, WAKOM, siapapun kamu jangan percaya, tapi kamu baca dari Buku Harian Faustina. Kenapa? Semua ada di situ. Jadi kalau kita melenceng-melenceng gitu ya, ya udahlah. Nah, malah harapan saya nih Bu, kita bisa meluruskan ya, KKI KAJ bisa sebagai pelopor untuk meluruskan apa-apa yang sudah miring-miring. Dan KKI KAJ apa ya? Didengar orang lah. Didengar orang. Iya. Nah, ya memang artinya kita yang memang concern ke situ, yang memang diharapkan untuk
menjaga ya, jangan sampai mengalir tanpa disadari, karena ada beberapa teman yang sharing juga, dia ikut aliran tertentu yang katanya berdasarkan diary, tapi tanpa dia sadari dia sudah menyimpang, sudah mengalir ke tempat yang lain. Nah, itu yang mungkin perlu kita jaga semua ya. Tapi pujian saya buat KKIKAC era Ibu, luar biasa Bu. Ya. Ada seminar-seminar, ada mulai pendalaman iman, ya menurut saya itu penting. Itu penting. Dan syukurnya sekarang dengan biaya yang murah, cukup dengan Zoom saja. Ya. Dan dia nggak, waduh aku nggak, kalau Zoom ini berapa lama gitu ya. Gampang, tinggal dikirim rekamannya. Iya, betul. Ya kan murah. Kirim ya Pak, dan udah selesai. Ya. Nah, itu salah satu positif daripada adanya pandemi ya, Pak Riki ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, keluarganya Pak Riki gimana dengan kegiatan Pak Riki, dengan devosinya Pak Riki, istri, anak, mantu? Nah, biasa-biasa aja karena saya, tapi kok nggak ada yang nurut gitu. Yang paling Hermano, Silvano banyak nolong ya, anak pertama banyak. Ya karena dia mengalami ada kendala ya. Kalau Ibu Kris ikut aja? Kalau dia enggak. Dia biasa-biasa aja. Tapi support kan semua kegiatan Pak Riki? Kalau nggak support mah nggak mungkin lah sampai sekarang lah. Sepreman-premannya, preman, segila-gilanya penjahat, pasti takut istri Bu. Masa? Seneng deh Bu ya, seneng Bu. Seneng dengarnya, karena tadi Pak Riki bilang saya dari Sibolga. Terus saya pikir wah, gaya ngomongnya ya sudah memang gayanya orang sana gitu ya. Tapi sekarang bilang sepreman-premannya takut istri, puji Tuhan. Karena mungkin istrinya Pak Riki juga yang berdoa terus buat Pak Riki supaya Pak Riki ada terus di jalannya Tuhan. Apalagi nih Pak Riki yang mau diceritain? Kita ngobrol-ngobrol. Kalau saya ini Bu, artinya apa namanya? Kita harus regenerasi. Ya. Itu penting loh. Karena di tempat kita itu ya itu loh, STW, setengah tua, sudah sepuh banget gitu loh. Sudah sangat sepuh gitu. Jadi kita harus regenerasi. Tapi tak bisa dipungkiri bagi saya bahwa devosi Kerahiman Ilahi cocoknya memang untuk orang umur 40 atas. Anak muda nggak bisa. Kita nih mari merenungkan secara Tuhan. Yang sana maunya, wah, haleluya dulu kan masih muda, darah muda. Ya kan kita merenungkan secara Tuhan. Aduh. Untuk dapat begitu tuh, ya paling 1% lah. Betul. Ya, ini jadi tantangan buat para devosan di Indonesia ya. Tapi Pak Riki, saya juga sempat surprise. Saya pernah diminta untuk kasih seminar di Malaysia ya, melalui Zoom. Dia hubungin saya 23 Maret, saya kasih pengajaran tentang devosi kerahiman tanggal 27 Maret. Dan ternyata mereka anak-anak muda, dasarnya dari OMK. Saya juga sempat surprise, kok bisa ya gitu. Jadi menurut saya, pemikiran kita bahwa devosi kerahiman untuk yang setengah tua, mungkin ini menjadi tantangan buat kita, harus bisa masuk juga ke anak-anak muda ya. Itu menjadi satu tantangan kita semua lah ya. Menjadi kaderisasi, regenerasi, yang hal-hal itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau pandangan saya, ya Bu ya, kita jangan pernah memaksa anak muda berdevosi kepada Kerahiman Ilahi. Jangan pernah. Perkara nanti mereka mau, ya puji Tuhan lah, bonus lah begitu. Karena itu sekali lagi ya, kayak saya bilang lah, kayak perkembangan zaman itu luar biasa. Luar biasa. Maksudnya, yang saya anggap di teman-teman di Pemikat,
sudah update gitu ya, sudah wah. Ketika mereka suruh bikin TikTok, waduh bingung semua gimana cara bikinnya. Nah, terus yang dipanggil pun teman-temannya umurnya baru 30-an. 30-an sekarang setelah TikTok adalah satu lagi apa namanya? Ada lagi satu lagi yang baru. Itu juga udah bingung. Ini barang apa lagi gitu loh. Padahal yang kita hubungi ya sekitar 38, 35, 38 gitu. Dia juga nggak ngerti. Gitu. Itu menunjukkan perubahan teknologinya luar biasa cepat ya. Jadi kita telat ngikutinnya. Dan kalau kita mau masuk ke mereka, ya kita harus ikut jalur mereka, kan nggak bisa kita paksain kan. Iya betul. Kayak misalnya kita lah, kita yang udah tua aja. Misalnya ada pertemuan, diperdengarkan lagu-lagu klasik, ya pusing lah kepala kita, Bu. Ya kan? Memangnya Pak Riki udah 60 tahun bilang udah tua, udah masuk lansia apa belum sih? Kalau saya belum kan? Betul, tapi saya menganggap diri saya tua. Kenapa? Supaya nggak terlalu menggebu-gebu. Sampai sekarang masih menggebu-gebu. Udah punya cucu, sabar. Jadi kalau lihat cucu jadi lebih sabar ya. Ya itulah ya. Ada yang bilang sudah dari sononya. Jadi ya ada ladang sendiri, ada pelayanan sendiri, ada aktivitas sendiri. Tapi selama semuanya didasari dengan tujuan baik, ya harusnya secara bertahap bisa ada perubahan lah ya, dikit-dikit ya. Apalagi mau ditanya, Bu? Silakan. Ya, mau ngobrol apa lagi nih? Kak Riki mau cerita apa lagi? Nah, kalau sekarang kenapa? Saya cukup, Bu. Udah cukup, Bu. Udah cukup ya. Ya sudah, kita mungkin akhiri pertemuan hari ini. Nanti lain kali mungkin kita ngobrol lagi. Tadi sudah banyak pesan juga buat kita para devosan secara keseluruhan, supaya apa yang Pak Riki sharingkan, pengalaman Pak Riki juga bisa memotivasi kita semua untuk setia kepada Tuhan ya. Terima kasih Pak Riki atas sharingnya. Tuhan memberkati Pak Riki dan Pak Riki sekeluarga. Amin. Sama-sama, Bu. Iya. Yuk. Begitulah teman-teman, hari ini lumayan panas suasananya karena tamu kita luar biasa menggebu-gebu. Dari pengalamannya, dari ceritanya dari muda ya, dari umur SMP bahkan dia sudah mulai pelayanan, sudah mulai aktif, tapi itulah kerja Tuhan. Ada saatnya dia malah menolak. Tapi kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah tangkap, apapun pasti terjadi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi buat kita semua, para devosan, kalau tadi sudah bisa dengar apa yang Pak Riki ceritakan atau harapkan, mari kita menjadi devosan yang betul-betul jalan di jalannya Tuhan, yang betul, dan pegangan kita satu-satunya adalah buku diary. Diary-nya Suster Faustina itu memang menjelaskan apa yang terjadi, komunikasi, pesan-pesannya Yesus kepada Suster Faustina. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, saya juga pernah kasih satu nomor di mana Yesus sendiri yang memeriksa buku tersebut ya. Suster Faustina cerita, Yesus yang melihat catatan-catatan Suster Faustina. Jadi buat kita semua jangan ragu, jangan khawatir, mari kita jadi devosan dengan berpegang pada buku diary Suster Faustina karena di sana cerita semua tentang kerahiman Tuhan. Terima kasih pada Pak Riki, kita juga berdoa supaya Tuhan memberkati Pak Riki dan keluarganya dan pelayanannya. Dan hari ini kita semua juga mendapat berkat dari Pak Riki, perjalanan cerita tentang didapatnya relikwi, karena nggak mudah, nggak gampang. Ada di Jakarta, ada di Batam. Itu aja pertemuan untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Salam kerahiman.